saya nilai ini luar biasa, khususnya bagi tim kita. Ya, kita bermain imbang 0-0 sepanjang waktu normal 90 menit. Ada perpanjangan ya, extra time di sana ya sampai 120 menit. Akhirnya Vietnam gagal bisa membuat sebiji gol pun, tapi yang penting kita sudah bermain luar biasa, tampil sangat bagus. Perjuangan dari anak-anak U23 ini patut kita apresiasi. Jadi Anda itu luar biasa. Jadi kalaupun kalah adu penalti pasti semua bisa menerima ini ya. Dan Anda sudah memperlihatkan perjuangan Anda, dan saya sendiri ya oke saja melihat penampilan Anda ya bersama dengan STY. Jadi tidak boleh kita harus kecewa berlarut-larut. Duel dramatis Timnas Indonesia versus Vietnam. Angkat topi untuk perjuangan Timnas Garuda Muda. Ya, meskipun harus takluk di laga kali ini, penampilan Dewangga dan kawan-kawan sungguh luar biasa. Tim yang awal mulanya diremehkan mampu menahan Vietnam hingga adu penalti yang sebelumnya membantai Malaysia dengan skor telak. Media Vietnam, Soha dan VN pun mengaku takjub dengan perjuangan Timnas Indonesia U23. Duel menegangkan yang mana Sinteyong mengamuk sampai harus mendapatkan kartu kuning. Hal ini tak lepas dari peran wasit yang dinilai menguntungkan Timnas Vietnam. Pelatih Indonesia, Sinteyong, mendapatkan kartu kuning dari wasit karena melakukan protes keras di pinggir lapangan. Tampak Sinteyong meluap tak bisa menahan emosi karena laga masih terus berjalan saat waktu sudah menunjukkan 99 menit lebih dari 5 menit waktu tambahan. Timnas Indonesia U23 menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 usai kalah dramatis dari Vietnam lewat adu penalti di Stadion Rayong pada Sabtu 26 Agustus. Vietnam menjadi juara Piala AFF U23 usai menang adu penalti 6-5. Vietnam langsung mengambil inisiatif menyerang pada extra time babak pertama. Akan tetapi umpan silang mendatar Vietnam dari sisi kanan tak begitu membahayakan Indonesia. Sebaliknya Indonesia melakukan serangan balik lewat Robbie Darwish dari sisi kanan. Hanya saja umpan silang Robbie tidak akurat. Terjadi kemelut di kotak penalti pada menit ke-98, akan tetapi bek Muhammad Ferrari tak bisa memberikan bola kepada rekannya hingga peluang Indonesia. Berbeda dengan laga selama 90 menit, pada babak extra time ini lini tengah Indonesia tak berjalan efektif juga. Rifki Dwi Septiam dan juga Beckham Putra yang jadi motor di lini tengah dalam 90 menit ditarik keluar. Pada menit ke-49, tembakan pemain Vietnam dari luar kotak penalti Indonesia membentur pemain belakang Garuda Muda dan menghasilkan sepak pojok. Tendangan Volidin Suantien pada menit ke-108 masih melayang di atas gawang Indonesia. Indonesia pun memiliki peluang lewat Ramadan Sananta pada menit ke-111, akan tetapi upaya Ramadan Sananta diblokir kiper Quan Van Chuan. Ya, bola rebound kembali didapat Indonesia lewat Frankie Misa, namun tendangan kaki kanan Frankie masih melebar di sisi kiri gawang Vietnam. Jim Kelly Sroyer mendapatkan peluang emas pada menit-menit akhir. Tembakan Jim Kelly membentur tiang kiri gawang lawang, akan tetapi hakim garis mengangkat bendera tanda Jim Kelly offside. Skor tetap imbang 0-0 hingga akhir babak extra time. Laga berlanjut ke adu penalti. Hernanda Ari jadi penendang terakhir, tetapi tendangan Hernando ke sisi kiri digagalkan Van Chuan. Vietnam pun menjadi juara Piala AFF U23 2023 setelah Thai Badat menaklukkan Hernando. Vietnam menang adu penalti atas Indonesia dengan skor 6-5. Partai final Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia versus Vietnam di waktu normal berkesudahan sementara dengan skor kacamata 0-0. Adapun laga final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia versus Vietnam dilanjutkan lewat babak extra time 15 kali 2 menit. Ya, hasil babak final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia versus Vietnam di Rayong Provincial Stadium Thailand pada Sabtu 26 Agustus malam kemarin. Ya, kedua tim saling mendominasi penguasaan bola pada pertama digulirkan. Vietnam menyerang lewat umpan pendek 1-2, sedangkan Timnas Indonesia lebih menggunakan bola direct ke lini sayap. Hingga menit ke-11, kedua tim masih melakukan high press hingga ke barisan pertahanan. Langkah ini kerap menjadi arena perebutan dan pergantian penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang pertama lewat skill individu Beckham Putra di menit ke-14, namun sayang tendangannya masih melebar lemah ke sisi kiri gawang.
Peluang kedua timnas Indonesia hadir kembali setelah Haikal Al-Faiz memberikan umpan cutback yang gagal juga disambut oleh Muhammad Ragil pada menit ke-19. Peluang ini menjadi ancaman timnas Indonesia paling berbahaya ke gawang Vietnam. Lanjut, pertandingan berjalan sangat menarik hingga Beckham Putra kembali dijatuhkan tepat di depan kotak penalti Vietnam di menit ke-25. Timnas Indonesia mendapatkan peluang lewat tendangan bebas. Rifki Dwi Septiawan maju sebagai eksekutor, mampu melayangkan bola secara apik menuju pojok kiri gawang Vietnam. Namun kiper Vietnam Quan Van Quan hadir untuk menepis bola dan hanya berbuah sepak pojok. Dan malapetaka hadir setelah kesalahan pemain belakang timnas Indonesia Alfiandra Dewangga. Bek timnas Indonesia menjatuhkan pemain Vietnam ke kotak terlarang pada menit ke-34. Walhasil Vietnam mendapatkan penalti yang diambil oleh Nguyen Quoc Viet, namun Hernando Ari tampil sangat luar biasa setelah berhasil menepis tendangan penalti tersebut. Nguyen Quoc Viet mengarahkan bola ke sudut kanan gawang dari Hernando Ari. Kebolehan kiper Persebaya Surabaya itu membuat gawang timnas Indonesia masih terjaga. Skor masih imbang 0-0 di waktu 10 menit tersisa babak pertama. Hingga tambahan waktu 2 menit baik timnas Indonesia versus Vietnam tidak mampu merubah papan skor pertandingan. Babak pertama Piala AFF U23 2023 sementara diakhiri dengan skor 0-0. Babak kedua dilanjutkan, Sintayong memasukkan Ramadan Sananta dan Jim Kelly Sroyer dari bangku cadangan. Kedua pemain ini menggantikan peran Muhammad Ragil dan Abdul Rahman pada detik pertama babak kedua. Baru berjalan 3 menit, timnas Indonesia 2 kali mendapatkan peluang emas. Pertama lewat Beckham Putra yang mampu diblok oleh bek Vietnam dan lewat sundulan Muhammad Ferrari lewat skema sepak pojok. Namun, kedua usaha itu belum membuahkan hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia. Lanjut, timnas Indonesia juga mampu mendapatkan peluang kembali melalui eksekusi tendangan bebas Ramadan Sananta pada menit ke-58. Namun, kiper Vietnam Quan Van Chuan masih mampu menghalaunya. Pertandingan babak kedua berjalan sangat sengit. Vietnam lebih dominan melancarkan penyerangan. Namun kembali Hernando Ari tampil menakjubkan dengan mencatatkan banyak penyelamatan. Hingga menjelang babak kedua berakhir, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sintayong kembali memasukkan pemain Frankie Misa untuk menggantikan Rifki Dwi Septian pada menit ke-87 dan Esa Syahrul untuk menggantikan Beckham Putra pada menit ke-89. Kedua pemain mampu mengawal hasil imbang hasil tambahan waktu 5 menit berakhir di babak kedua.